Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Ya, ketemu lagi di kesempatan kali ini dengan Pak Guru. Kali ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur dalam dongeng. Ya. Di materi kelas 3 di tema 2 subtema 1. Ya. Sebelum kita ke materi, silakan kalian persiapkan diri kalian terlebih dahulu, barangkali perlu ada yang dicatat. Kalian persiapkan alat tulisnya ya. Sudah siap? Kalau sudah siap, kita mulai dengan membaca basmalah bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kita akan membahas apa tadi? Unsur-unsur dalam dongeng ya. Ulang lagi, unsur-unsur dalam dongeng. Sekarang ke pengertiannya terlebih dahulu ya. Dongeng adalah suatu bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa yang penuh dengan khayalan. Jadi yang namanya dongeng itu hasil khayal ya, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Jadi kejadiannya itu tidak benar-benar terjadi. Ya, dongeng ini merupakan bentuk cerita tradisional yang sudah ada di masyarakat kita, yang diceritakan secara turun-temurun atau diceritakan dari lisan ke lisan, dari nenek moyang kita sampai ke kita generasi sekarang ya. Kemudian jenis-jenisnya ini, jenis-jenis dongeng, itu yang pertama adalah fabel atau fabel ya. Fabel ini adalah cerita tentang dunia hewan ya. Di mana biasanya di dalam fabel itu binatang bisa berkomunikasi atau bisa berbicara dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah legenda. Legenda ini cerita yang berkisah tentang asal-usul suatu tempat atau asal-usul terjadinya suatu tempat. Seperti kalau di daerah Jawa Barat ada kisah terjadinya Gunung Tangkuban Perahu ya. Kemudian ada lagi cerita tentang Lutung Kasarung dan sebagainya. Kemudian jenis dari dongeng yang lain, misalnya ada mitos. Mitos itu sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat gaib ya. Ada lagi sage, kemudian yang lain ya. Nah, sekarang kita masuk ya. Ada contoh beberapa dongeng yang ada di sekitar kita ya. Yang pertama ini ada kancil dan buaya, kemudian ada katak, sombong dan anak lembu, kemudian juga ada kancil dan buaya. 1, 2, 3 ini contoh cerita tentang dunia binatang atau fabel ya. Kemudian juga ada Lutung Kasarung, ini cerita dari Jawa Barat ya. Kemudian juga ada asal mula Telaga Biru. Kalau yang ini legenda ya. Kemudian juga ada cerita tentang Malin Kundang ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai unsur-unsur atau apa saja sih yang terdapat dalam sebuah dongeng ya. Ya. Bentar, diulang lagi. Jadi dongeng itu ya, maaf, aduh terlalu cepat ini. Ya, aduh maaf terlalu cepat ini. Ya, dongeng itu unsurnya apa saja? Yang pertama adalah tema, kemudian ada tokoh, kemudian ada alur,
ada latar, ada sudut pandang, dan juga ada amanat. Apa itu tema, apa itu tokoh, apa itu alur, apa itu latar, kita lanjutkan ya. Ya. Jadi tema itu gagasan atau ide utama yang mendasari sebuah dongeng. Sebetulnya ini ada dua jenis tema ya. Ada yang tersurat atau tertulis, ada juga yang tersirat, tidak secara langsung ditulis temanya. Kemudian juga ada selanjutnya unsur dongeng berikutnya adalah latar. Latar itu keterangan mengenai tempat kejadian atau ruang, kemudian ada juga waktu dan juga ada suasana. Kemudian yang berikutnya alur. Alur itu sama dengan urut-urutan peristiwa yang terdapat dalam dongeng. Ya, kemudian ada tokoh. Siapa itu tokoh atau apa itu tokoh? Tokoh itu adalah pelaku di dalam dongeng yang mengalami berbagai peristiwa sesuai dengan alur cerita ya. Kemudian juga ada penokohan. Antara tokoh dengan penokohan sebetulnya hal yang berbeda ya. Penokohan itu adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh di dalam watak-wataknya ya, atau berdasarkan karakternya atau sifat-sifatnya. Misalnya ada tokoh yang punya karakter baik, ada tokoh yang memiliki karakter buruk, ada karakter yang jahat, ada yang pendendam, ada yang penyabar misalnya, kemudian ada juga misalnya ada yang penolong, dermawan dan sebagainya. Itu termasuk watak dalam tokoh atau penokohan. Selanjutnya ada sudut pandang ya. Ini tidak saya tidak jelaskan. Kemudian juga ada majas. Nah, yang paling bawah adalah amanat. Nah, ya. Amanat itu apa? Amanat adalah pesan yang hendak disampaikan oleh pengarang atau si pembuat dongeng kepada pendengar atau kepada pembaca ya. Pesan ini biasanya berisi nasihat yang tersurat, artinya tidak secara langsung dituliskan di dalam dongeng atau tidak langsung diceritakan, tetapi hasil dari bentuk pesan yang terdapat di dalam dongeng. Kadang-kala kita masih kesulitan untuk menemukan pesan yang terdapat di dalam dongeng. Caranya bagaimana? Semakin kita sering membaca dongeng atau mendengarkan dongeng, insya Allah nanti kita akan semakin paham atau memahami bagaimana mencari amanat dari atau pesan dari sebuah dongeng ya. Silakan kalian perbanyak membaca dongeng sehingga nanti kalian bisa menemukan pesan-pesan yang terdapat dalam dongeng yang kalian baca atau kalian dengar. Itu saja mungkin penjelasan sekilas dari Pak Guru, semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.